Oke teman-teman, selamat malam semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 15 November 2022 ya. Memang marketnya sedang tidak jelas teman-teman. Ya seperti ini kan kondisi IHSG-nya di situ-situ aja. Tapi dengan market yang tidak jelas ini bukan berarti kita tidak bisa memilih saham yang bagus loh ya. Bahkan masih bisa profit juga kalau pilih sahamnya benar teman-teman, sektornya benar seperti itu. Jadi walaupun memang marketnya tidak jelas, tapi ada satu sektor saham yang menurut saya sangat menarik. Baik, teman-teman, kita akan langsung masuk dulu ke bahasan. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa IHSG-nya sebenarnya tidak ada perubahan pergerakan ya, teman-teman. Kalau yang teman-teman ngikutin channel saya tentu udah tahu IHSG-nya tuh tetap di situ, jadi kita nggak usah terlalu bingung, kita nggak usah terlalu mikirin boleh IHSG-nya kemana-mana, tapi intinya kita harus bisa memilih saham yang benar ya. Support resistannya tetap ya, kisarannya adalah di sekitar 7.075 seperti itu. Ini chart dari weekly-nya juga masih tetap jalan di tempat. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk untuk saham-saham penggerak market ya, saham-saham penggerak market kita refresh. Ya bener, memang IHSG-nya kalau nggak kemana-mana hitungannya seperti itu, karena ya memang ada sedikit condongan, maksud apa ya, kecenderungan didorong oleh saham mover yang berkekuatan tinggi seperti BCA seperti ini. Jadi BCA-nya plus, tapi banking yang lain nggak banyak bergerak ya, BRI, Bank Mandiri, BNI tetap seperti itu. GoTo-nya juga nggak bergerak, Astra juga sedikit ini turun. Nah, teman-teman, yang tadi siang saya bahas, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman juga ya, adalah coal ya. Coal price itu sudah 3 hari kontraknya itu yang futuresnya adalah harganya naik. Ini bisa teman-teman perhatikan ya. Ini bisa teman-teman perhatikan karena di sini juga saham-saham yang terkait coal ini pada bergerak, teman-teman ya. Teman-teman bisa ngelihat ada Bian ya, ada Adaro. Di samping pula saham-saham sektor yang lain. Sebentar, saya matiin obat dulu. Nah, dari simpulan saya tentang pembacaan saya di siang tadi ya, di siang hari tadi itu saya kan ngebahas tentang G20 B20 meeting teman-teman, di mana dari simpulan saya itu ternyata ada sektor-sektor yang mungkin diuntungkan dengan kondisi ini. Nah, kita lihat dulu supaya teman-teman bisa mendapat refresh-nya. Tapi kalau yang mau mendapatkan gambaran lebih detail silahkan ke video saya ya yang sebelum saat ini. Intinya pokoknya ada beberapa sektor yang bisa diuntungkan dari kondisi ini teman-teman. Dari G30, G20 dan B20 ini, yaitu ini teman-teman, listnya pokoknya yang kaitannya adalah dengan kesehatan. Ya, ini adalah in the long term begitu, tidak begini terus besoknya naik semua, enggak, karena semua ini kan proses ya. Terus kemudian transisi energi ya, terus kemudian transformasi digital. Jadi mungkin 3 hal yang sektor-sektor yang kaitannya dengan 3 hal tadi, teman-teman ya. Terus juga di sini kalau teman-teman lihat ada yang kaitannya dengan di bawah ya, ini di sini tentang kaitan tentang industri EV ya, electric vehicle maksud saya. Terus kemudian juga kerjasama beberapa yang kaitannya adalah dengan energi terbarukan seperti itu. Nah, di sini melalui bahasan ini yang sudah saya simpulkan tadi siang, itu juga dalam sekitar 3 hari ini sektor-sektor terkait itu juga mengalami pergerakan. Maksudnya komoditas terkait. Kalau teman-teman lihat ada komoditas yang kaitannya adalah dengan ini ya, dengan komoditas yang terkait EV seperti itu. Adalah oke, sebentar kita buka dulu, ininya di sini. Komoditas yang terkait electric vehicle kita refresh dulu. Nah, di sini. Di sini teman-teman update-nya adalah kaitannya dengan energi, bukan energi, kaitannya adalah dengan ini.
Sebentar sebentar sebentar, saya agak agak hang sistem saya okein dulu, oke. Di sini, ini adalah kaitannya dengan metal, permetalan, bahan nikel-nikel, sumber energi listrik, maksud saya bahan energi, bahan baterai seperti itu. Nah ini untuk metal, permetalan itu mengalami rebound nih komoditasnya ya. Ini maksud saya titik pijakan kita dulu, terus tinnya juga mengalami rebound ya, terus juga yang terkait dengan emas. Jadi sektor-sektor yang memang terkait logam, terkait electric vehicle, energi transfer energi, renewable energy seperti itu ya. Nah, terus kaitannya adalah kayak tadi di berita tadi adalah kerjasamanya Indi dengan beberapa, perusahaan ya. Tadi siang pokoknya udah saya bahas, saya nggak mungkin bahas lagi panjang seperti itu. Nah, kaitan dengan hal itu termasuk juga kerjasama antara ADMR, teman-teman ini mungkin saya bolak-balik dulu ya, kerjasama ADMR dengan beberapa perusahaan, itu ada kok tadi, sudah saya bahas kerjasama ADMR itu. Nah, simpelnya clue-nya di bagian inilah, ya pokoknya di sini di poin 9 ini adanya kerjasama ADMR dengan Hyundai untuk mengamankan pasokan aluminium ya, mengamankan pasokan aluminium untuk manufaktur mobil, seperti itu. Jadi dari sini terus kemudian saya cek beberapa sektor yang terkait selama beberapa hari ini memang ternyata ada pergerakan dan disitulah saya mencoba untuk masuk ke saham-saham sektor tersebut teman-teman dan akhirnya juga sektor itu, saham-saham itu juga pada bergerak, masih pada bergerak ya, beberapa sektor terkait itu nanti akan saya bahas, intinya saya kupas dulu, mungkin sektor-sektor ini yang saat ini sedang menarik ya. Jadi tadi adalah yang terkait dengan logam, metal, harga metalnya komoditasnya pada naik, terus kemudian terkait dengan batu bara ya, karena komoditas batu bara sendiri saat ini harganya ini di sini coal. Coal ini ada potensi rebound harganya. Harga coalnya ada potensi rebound di sini terus di kontraknya ini juga ada potensi rebound juga ya. Ini kan kalau dari candlestick, kalau dari line-nya seperti ini ada potensi rebound ya. Jadi kita lihat yang seperti ini. Komoditasnya rebound terus kita tengok ke sahamnya. Ternyata sahamnya juga beberapa juga ada yang mulai rebound yang terkait dengan batu bara nih. Harum ada metalnya juga ya. Harum, Adaro, Indo Tambang Raya, PTBA, Indi, Dian. Ya ini kan pada rebound semua kan. Jadi pilihan kita harus lebih terbatas seperti itu. Pasti ada yang bilang, Pak, saya kan masih penggemar saham-saham yang terkait perbankan. Iya, perbankan tetap menarik juga. Cuman besok kan ada rilis inflasi Inggris. Nah itu ya mungkin bukan yang utama kita pantau daripada inflasi Amerika. Namun demikian ini kan setidaknya kita bisa tahu setelah kemarin Amerika membaik inflasinya, maka the next untuk Inggris ini apakah akan membaik? Itu rilisnya besok ya tanggal 16. Terus kemudian tanggal 17 untuk perbankan ini juga ada rilis data penting teman-teman, yaitu BI rate. Walaupun BI rate katanya mungkin naik ke ini ya, mungkin BI rate-nya mungkin naik ke 5 ya. Oke, saya bukakan dulu untuk BI rate-nya. Mungkin BI rate-nya naik. Kita lihat nih. Neraca perdagangan tanggal 15 hari ini hasilnya juga udah keluar ya. BI rate tuh besok ya. Kemungkinan dari 4,75 naik jadi 5. Untuk neraca perdagangan Indonesia secara umum ini sebelumnya 4,99, kesepakatannya 4,5, perkiraan 5, ini. Berarti ini harusnya di atas dong. Neraca perdagangan RI kita klik dulu. Nah ini neraca perdagangan RI ini tanggal kita cek dulu, tanggal 12 November maksud saya. Sebelumnya 4,99, kesepakatan 4,5, ternyata realisasinya adalah lebih tinggi, begitu ya. Terus kemudian itu oke datanya, terus untuk besok adalah inflasi.
suku bunga maksud saya, suku bunga itu. Jadi mungkin itu yang membuat saham-saham perbankan sementara belum bergerak dulu seperti itu, belum bergerak dulu. Bukan berarti tidak menarik, tapi ya kalau masih dalam ketidakpastian tuh kan orang lebih baik ya kita tunggu aja dulu. Ya, mau positioning juga masih nggak jelas begitu. Memang marketnya lagi nggak jelas. Nah, terus teman-teman hari ini ya mungkin terlalu banyak saya udah bahas ya. Sektor-sektor yang utama udah saya bahas kan kayak coal yang udah mulai rebound, terus kemudian eh, ADM apa metal-metal juga dari kemarin-kemarin juga sudah mulai rebound seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita mungkin akan lanjutkan aja bahasan beberapa saham yang eh ya secara pergerakan dia udah saya pilih nih untuk tanggal 15 tuh berarti besok ya. Saya refresh dulu multi chart, saya masuk 0005 ya. Oke, saya refresh dulu. Ya udah masuk multi chart, ini beberapa saham untuk besok yang udah saya pilih. Nah, yang pertama adalah KIN ya teman-teman. Ini Kencana Energi Lestari. Ini kalau nggak salah bergerak di bidang energi terbarukan ya. Coba kita cek. Kalau nggak salah ya, saya belum ngecek. Nah, ini ada yang kemarin minta dibahas ya. Saya lupa namanya, Mbak siapa itu. Kemarin udah saya bahas juga untuk KIN ini. KIN ini udah saya bahas. Jadi akhirnya untuk KIN ini melanjutkan kenaikannya teman-teman. KIN ini melanjutkan kenaikannya. Ya seperti ini ya. Mungkin sudah nggak nyangkut lagi sekarang ya yang minta dibahas itu. Ya intinya kan kemarin KIN itu dalam kenaikannya, koreksinya sampai 50 retracement oke, dan dia mulai naik lagi. Untuk KIN pada saat dia naik di atas 38 ini secara kondisi dia udah mulai oke di sini. Jadi bila kemarin dia break naik di atas 38 atau garis ini oke. Karena ini adalah memang area koreksi ringan dalam kenaikannya ini, ketika dia bisa balik ke situ dia pergerakannya bagus lagi. Dan hari ini juga dikonfirmasi dengan kenaikan melewatin 792 ya. Harusnya mungkin udah nggak nyangkut lagi. OTW ini barang, kemudian mungkin kita intip secara tren. Kita boleh intip dengan menggunakan OBV. OBV-nya juga kita cek begini. Ketika harganya naik, OBV-nya mengkonfirmasi naik. Jadi oke ini barang oke. Kemudian mungkin kita cek pakai ADX, trennya bagaimana. ADX-nya udah oke semuanya ya, arahnya bener, trennya bener. Nah, kemudian Arto. Pak, Arto kok masih dibahas ya? Arto ini tradingan teman-teman ya. Arto tuh selama dia bergerak, kalau saya ini trading tiap hari. Cuman kalau model Arto ini pokoknya harus tahu diri lah begitu. Tahu diri karena ini pergerakannya juga apa ya, volatilitasnya juga tinggi. Jadi kalau teman-teman memang berniat trading di Arto ini harus, kalau saya pribadi menggunakan money management yang cukup, maksud saya menggunakan teknik entry berlapis dan juga mungkin harus take profit. Ketika mungkin saya misalkan mau masuk 50 lot, saya nggak masuk langsung semuanya, nggak. Biasanya saya pecah mungkin bisa sampai 3 sampai 5 kali. Saya udah pernah bahas ini teman-teman. Nah, terus Arto ini di kisaran 56 itu kemarin adalah 50 retracement-nya dari tren paling pendek. Mungkin coba kita bisa ambil ya. Tren paling pendek dari Arto kita lihat dulu. Kemarin tuh saya ambil dari sini. Nah, Arto itu oh enggak, ini trennya udah lebih besar. Yang kemarin saya tarik itu dari sini. Jadi Arto tuh di sekitar 56, 5.600 tuh 50 retracement. Nah, ini sudah bermain di atas 50 retracement ya Arto. Sehingga ini saya naikkan target sementara ke 63 dulu Arto. 6.300. Ini tradingan saya teman-teman ya. Sementara itu target ke 63. Kemudian beberapa digital banking ini juga masih cukup bagus, tapi sekali lagi ini barang-barang ini masih pada di bawah, artinya kenaikannya mungkin bisa terhambat resistan volume. Perihal resistan volume saya udah bikin videonya, itu adalah satu kondisi di mana satu saham yang turun, ketika turun tuh dia ketika naik akan banyak resistan, yang mana itu berasal dari orang-orang yang nyangkut untuk keluar dulu ya. Kemudian BBYB juga, BBAI secara umum ini barang
masih ketemu resistan di 2674, the next resistannya 3446, the next targetnya adalah 4073, tapi masih konsolidasi pelan-pelan ya, masih belum begitu kelihatan. Kemudian kita bahas buka GoTo ya, buka GoTo, buka hari ini masih masih belum banyak bergerak, dia konsolidasi setelah break ya kemarin. Saat ini tuh dia istilahnya kan baru keluar dari MA 200-nya, dan konsolidasi di kisaran 61 retracement ya, kisarannya di 311. Kemudian untuk GoTo ini tradingan juga. Sebenarnya GoTo tuh selama dia bergerak saya akan trading di situ, tapi kalau dia cenderung nggak bergerak saya biasanya agak males begitu, karena ini juga tipikalnya besar sekali ininya, bid offer-nya. Nah, terus kemudian untuk rentang geraknya kita ambil aja dari sini. Ini terlalu jauh sih, terlalu jauh ini. Ini the next trend aja, kita ambil aja dari sini, atau kita pilih dari trend base aja dulu supaya lebih valid. Hampir ketembus boleh kita gunain ini. Jadi, resistan, untuk GoTo ada di 217, targetnya 228 aja itu dulu. Kemudian beli baru IPO ya, baru IPO berarti kita belum bisa, tapi kan dia IPO-nya 450 ya. Kemarin sempat ke IPO-nya kan 450, kemarin sempat ke 488. Jadi ya ini retracement aja seperti itu untuk pergerakan dari beli ini. Kemudian sektor consumer ya, kita cek dulu untuk sektor consumer. Consumer ini sebenarnya beberapa sahamnya masih pada bertahan, ini sebenarnya lanjutan bahasannya kemarin. Nah, ini untuk Indofood dia masih, bertahan ya, resistan candle ada 6.550, kemudian ada 6.622 itu adalah 50 retracement-nya. Sementara ini mungkin cukup alot di area situ karena ini ada sekumpulan candle. Ini bisa menjadi supply ketika, Indofood ini naik ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi resistan volume, bisa menjadi penghambat ketika naik karena sebelumnya ini demand, tapi karena turun di bawah kalau orang-orang ini belum pada keluar, maka ini bisa mensuplai ketika harganya sampai di area itu. Kemudian terkait berikutnya adalah Unilever. Unilever ini konsolidasi di bawah di dasar masih belum bergerak dari kemarin-kemarin ya. Kemudian Sido teman-teman pelan-pelan ini memang sedang mencoba untuk menembus area ini, area konsolidasi yang ini mungkin bisa menjadi supply yang akan mengguyur ketika harganya melewati area itu. Ini bisa jadi orang-orang yang masih pegang, orang-orang yang masih nyangkut di sini, ini berpotensi untuk take profit di area-area sekarang ini sehingga harganya akan berat untuk naik karena diguyur seperti itu karena orang-orang ini masih pada di sini. Kecuali dia nggak jualan dan volume buyer yang ngebeli lebih kuat bisa jadi akan naik ya. Kemudian terkait berikutnya adalah gudang garam, ini saya hanya sampaikan aja ini sedikit ada perlawanan naik udah sekitar 2 hari. Yang kemarin sih memang ini ya shooting star, tapi hari ini candle-nya cukup bagus. Memang belum begitu bagus, tapi ya setidaknya ini kan ada percobaan untuk naik. Kemudian AMRT ini adalah rebound dari retracement-nya. AMRT adalah rebound dari retracement-nya. Memang sebelumnya udah kelihatan ya. Di sini kita ambil aja seperti ini. Kemarin ketika dia naik itu, koreksinya dia itu hanya sampai di supportnya yang pertama di 23,6 dan lanjut naik oke. Ya. Kemudian ini adalah all time high ya. Jadi the sky is the limit. Jadi musuhnya adalah hanya orang take profit. Modenya adalah buy on weakness untuk MRT. Kemudian terkait energi sama ini mungkin saya satukan ya, energi sama sawit ya. Atau kalau enggak ya biarin aja. Lainnya sih untuk energi nggak ada perubahan, cuman untuk yang paling bagus ini untuk energi hanya Akra aja, yang terkait energi hanya Akra. Karena Akra itu koreksinya kan sudah sampai di 50 retracement ya. Sebelumnya juga sama sampai di retracement-nya naik lagi, sampai retracement-nya naik lagi, ini juga sampai retracement-nya udah mulai rebound ya. Jadi sampai di 50 retracement 1368, 1360. Resistan berikutnya udah dilewatin ya. 1415. 1415 adalah merupakan support, the next resistance 1780 ya, the nextnya 1580. Kemudian L-shape terkait sawit-sawit ya.
terkait sawit-sawit. Harga sawitnya sih turun ya, harga sawitnya turun, kita coba cek dulu harga sawitnya. Sawit itu berarti palm. Nah, palmnya kan turun ya, 4.030. Kemarin sampai di 44, palmnya turun. Jadi mungkin saham sawitnya juga terpengaruh. Kemarin naiknya nggak ikut, nggak begitu ikut naiknya, turunnya ikut ya. L-shape harganya sih nggak kemana-mana di kisaran 38 retracement, dia targetnya 1150, 50 retracement masih belum dilewatin juga. Kemudian SSMS yang memang ini barang sering berbeda gerak dengan yang lain. Nah ini kan cukup terbaca pola naik turunnya dan cukup enak sebenarnya barang ini untuk tradingan ya, asal hafal aja. Karena memang masing-masing saham ini bisa memiliki pergerakan sendiri kan begitu, ini ngebentuk suatu uptrend channel ya. Kemudian SIM ini juga dia rebound dari retracement-nya SIM ya. Retracement-nya dia dalam naik ini retracement sampai 50 dan mulai rebound lagi, resistan 430 ya. Kemudian terkait permetalan tadi udah saya bahas ya, memang untuk komoditi metalnya kan memang rebound nikel, tin ya, emas, seperti itu ya. Ini kaitannya juga dengan saham-saham yang terkait metal. ADMR teman-teman, saya loading ADMR ya. Saya loading ADMR, kondisinya memang bagus, dia break. Jadi ADMR ini menarik ini. Ini resistan support seperti itu. Tadi aja kan sempat ke 2044 ya. Tiba-tiba ke 1980, kaget saya. Saya loading kemarin. Begitu teman-teman. Ini tradingan oke, sementara oke. Dia ada resistan 2040-an hari ini. Ya, 2040-an hari ini kita coba lihat ADX-nya. ADX-nya sih sudah oke, cuman karena dia sepertinya volumenya kurang ini. Karena volumenya kurang sepertinya. Ya, kurang kenceng. Jadinya ya masih belum nge-break kenceng begitu. Ini indikatornya aja momentumnya masih pada lemah semua kan. Momentumnya dia itu tidak nongol yang setebel ini. Ya, setebel ini. ADX-nya pun juga pasti sama. ADX-nya pun juga sama kan nih, ADX-nya tidak setebel. Arahnya udah bener, cuman trennya aja yang belum begitu kuat. Belum powerful trennya. Tapi ya namanya dia mencoba untuk naik ya, mungkin sambil masih akumulasi seperti itu. Kalau ini untuk tradingan sih masih sangat oke ya. Teman-teman mungkin yang hafal ini pergerakannya kan juga memang cukup lebar, resistan support seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya, saham-saham terkait metal yang lainnya hari ini masih kepentok resistan 38 retracement ya. Memang ada target ke 50 retracement-nya di 2350 untuk Antam. Inco juga sama, ini retracement sebentar, ada target kenaikannya, ada resistan di sekitar 82 sekian, tapi nggak usah FOMO ya. Kenaikan bisa diikuti dengan naik turun seperti itu, mungkin nggak langsung. Kalau tin sendiri masih banyak resistan candle-nya ya, di kisaran 1500-an, 1580. Nah, MDKA ini juga naiknya kemarin kan cukup kuat juga. Ini sudah ketemu resistan juga dan saat ini kan dia sedikit di atas 50 retracement-nya. Kemudian BRPT ya, BRPT TPI saya satukan. Ini BRPT itu kemarin udah saya bahas juga. Ya ini naik, tapi walaupun dia naik tapi ini baru sampai di 836 itu adalah resistan pertama ya. Nah, masih ada 850. Kemudian untuk TPIA pelan-pelan aja naiknya dia. Dia naiknya masih pelan-pelan saja, ada banyak resistan dia itu. Di 2447 itu resistan, 2447 resistan ya. Oke, kalau kita tarik dari sini, ini coba kita tarik itu resistan berikutnya 2420, targetnya 2470-an. Kemudian terkait properti kemarin juga udah saya bahas sekitar 3 video dalam 3 hari ini ya, teman-teman.
Jadi inflasi Amerika yang kemarin membaik, ini sepertinya memberi angin segar untuk saham-saham yang terkait properti. Namun demikian, nanti tanggal 17 tuh kita ada rilis BI rate. Namun demikian kok saham-saham ini sudah mulai pada rebound teman-teman ya, terkait properti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat, udah kenceng aja ini gitu. Udah sampai 50 retracement lagi. Ya, udah sampai 50 retracement lagi nih. Ya, the next resistannya 333, 340. Kemudian untuk base kemarin itu oke, hari ini juga mencoba untuk naik lagi. Targetnya 148 tapi dia kepentok di 143 resistan dia. CTRA kemarin ada saya bahas juga, hari ini juga naik tapi masih belum berhasil lewatin resistan candle sebelumnya, cukup alot. Resistan berikutnya 980 ya teman-teman. Targetnya di 1008. Kemudian Bird ya, transportasi. Loh Pak kok dibahas kan turun. Jadi begini teman-teman. Bird ini itu kan memang kenaikannya udah lama nih. Udah berapa candle nih? Ini penurunannya dulu aja. Dia setelah sampai di resistan, simple aja sih ngelihat resistan dari Bird. Ini resistan ya. Kita bawa ke sini resistan historik sebelumnya. Jadi ketika sampai resistan tuh besoknya dia kan turun tapi terus mencoba untuk rebound. Besoknya masih sama, cukup alot di sini di kisaran 1660-an tapi hari ini dia nge-break ya. Breaknya itu jebol di 38 retracement sehingga dia ada potensi ke 61 retracement tuh di 1500-an ya. Ini memang boleh dibilang pergerakannya begini ya. Kalau ini kita bawa aja ini atas bawah atas bawah. Jadi polanya kan seperti ini kan. Atas bawah ya begitu kan pola-pola sideways. Ini yang harus teman-teman hafalkan, mode-mode seperti ini semua kemungkinan seperti itu. Jadi ya kita kadang nggak tahu itu saham mau lanjut atau enggak, tapi setidaknya kalau dia ketemu resistan mungkin teman-teman harus lebih berhati-hati. Terkait transportasi juga HIS ini sampai 50 retracement hari ini pelan-pelan tapi naik ya. Namun sudah sampai di 50 retracement 250. Temas sendiri saat ini mencoba naik, ini resistannya ada di 2230, targetnya sementara 2460 ya. Kemudian SMA MTK ya. SMA ini pelan-pelan naik ya. Saya kemarin tuh masuk tapi nggak sabar saya buang, tapi cut loss kecil aja sih karena saya cuma mau switching ke GoTo aja kemarin, GoTo sama Arto kemarin. Jadi ini kemarin saya cut loss di bawah 2%. Cuman switching aja. Nggak apa-apa sih. Cuman hari ini kembali lagi ke harga saya, bukan harga saya, sekitar 250-an saya buang dulu kemarin, saya switching ke GoTo. Hari ini mencoba naik lagi. Dia ada resistan sekitar 270 ya, teman-teman. MTK sendiri setelah mencoba naik sampai 38 retracement 3000 bursa lalu ini mencoba turun, ada turun dan ada retracement lagi. Jadi kalau kita lihat kemarin koreksi dia pada saat dia koreksi ini dari tren kecil ini juga sampai 50 retracement. Jadi di sini pentingnya Fibonacci ya. Dari tren kecil ini aja, ketika teman-teman breakdown, teman-teman bisa lihat bahwa koreksinya kemarin sampai 50 retracement atau 1634. Artinya ketika ini barang sampai di 1800, teman-teman jangan FOMO kalau dia memang nggak kuat. Biarkan dia terkoreksi, baru kita ambil di bawah di 50 retracement. Jadi ini model para trader itu seperti itu. Kemudian Saratoga MMLP ya. Saratoga ini pelan-pelan tapi naik, tapi pelan-pelan aja karena hari ini pun juga udah sampai di 50 retracement-nya. Tinggal kita lihat the next-nya apakah mau konsolidasi di 50 retracement-nya atau enggak. 50 retracement-nya di 2650-an ya. Kemudian MMLP dia rebound dari dasar. Mungkin teman-teman bisa perhatikan aja dulu. Ini juga saya ada di list, cuman jarang banget trading. Kita tarik Fibonacci seperti ini, resistan dia ada di 423, 437, 448. Kemudian TKIM INKP teman-teman. TKIM itu ini barang ketika naik kemarin sampai 8485. Dia retracement, ya, retracementnya ini sampai hampir 50 di sini.
Terus kemudian rebound ini sudah kembali lagi di atas 23,6 retracement atau sudah di support 8160. Sebelumnya merupakan resistan. The next resistan 8250, kemudian 8485 ya. Kemudian untuk INKP secara model pergerakannya nggak beda jauh dengan TKIM, yaitu ketika naik dia retracement, koreksi kemarin dia sampai di sekitar 10 ribuan, itu ada di 23,6 dan hari ini rebound, tapi ini masih hitungannya nggak kemana-mana ya teman-teman. Pergerakannya sempit begitu. Kemudian dari grup LIPO beberapa yang masih cukup steady pergerakannya adalah LPPF. Namun demikian LPPF ini udah deket banget dengan 50 retracement, udah berkali-kali di situ, deket di situ dan masih belum mampu lewat juga ya. Walaupun secara tren dia masih lanjut naik. Kemudian perayaman ini memang ya secara pergerakan dia agak-agak lambat begitu. Cuman polanya adalah pola-pola tradingan ya, pola-pola tradingan. Kalau teman-teman lihat ini seperti ini resistan, nanti ketemu retracement seperti itu. Jadi polanya itu ya ketika ketemu resistan balik arah, retracement, mantul lagi begitu. Kalau saya sih agak kurang sabar, jadi saya jarang ngambil. Nah ini mungkin yang Java ini pergerakannya lebih menarik, dia rebound dari dasar nih. Oke seperti ini, dalam tren turun dia kalau kita menggunakan Fibonacci kita bisa mencari resistan dia 1380. Itu saat ini resistannya, kemudian ada di 147, 1407 dan 1430 adalah merupakan targetnya. Nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman, KF. Masih ingat bahasan saya kemarin tentang KF ya. Jadi di KF itu, ini gambarnya KF. Di KF itu kemarin saya sampaikan bahwa ini barang rebound, salah satunya alasannya karena COVID Indonesia yang meningkat dan juga kemudian karena alokasi sektor di bidang kesehatan dan juga kalau di berita tadi adalah kerjasama dengan SWF. SWF di sini namanya SRF ya, Silk Road of Fund. Silk Road of Fund mungkin kita bisa tengok di sini. Oke, kita udah bahas kok tadi. Ini ya, Kimia Farma kerjasama dengan Sovereign Wealth Fund asal Tiongkok yaitu Silk Road Fund untuk pengembangan industri healthcare di dalam negeri. Mungkin itu salah satunya yang ngedrive ini saham untuk naik ya. Itu adalah berita yang ngedrive-nya. Namun kemarin pesan saya adalah kalau secara teknikal tanpa kita ngelihat berita, yang harus kita perhatikan adalah ini barang long downtrend. Ya, long downtrend yang pertama. Yang kedua, ini barang dalam kenaikannya dalam satu segmen tren yang kita analisa di sini. Ini sudah langsung gaspol begitu loh, gaspol ya. Dan di sini juga ada resistan yang cukup banyak. Ini resistan pertama di 1500, resistan kedua 1700, resistan ketiga atau 50 retracement-nya 1978. Dan di sini saya sampaikan ini barang pernah tinggi sehingga mungkin masih banyak yang nyangkut. Ketika nyangkut itulah yang membawa supply ketika harganya turun, harganya naik mendekati harga mereka. Dan hari ini kejadian seperti ini. Nah, kira-kira besok bagaimana? Yang selalu saya sampaikan adalah suatu saham yang tiba-tiba naik dari downtrend-nya. Itu biasanya pada pergerakan pertama masih akan banyak yang ngelawan untuk keluar dari sangkutnya. Tetapi kalau misalkan seandainya besok lanjut ada yang ngedrive makan kanan kuat, bisa melawan dari supply ini, misalkan supply-nya 1000, di sini ini 1000 yang mau buang, tapi yang mau makan 5000, masih kuat porsi dari buyernya, itu bisa saja naik. Jadi ya besok dicek aja deh, sekaligus untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang saham ini. Jadi masing-masing saham itu kan memang memiliki kebiasaan ya. Kita misalkan kita punya banyak anak pun, anak itu juga punya kebiasaan masing-masing. Dari situ kita bisa memiliki library. Oh kalau anak ini tuh begini. Oh kalau ini tuh treatmentnya begini gitu. Saya juga tadi sempat masuk sekali, tapi 2 kali saya sempat masuk. Tapi udah saya buang semua di 1600-an berapa gitu. 1660 kalau nggak salah.
Itu buangan pertama di 1.700-an, masuk lagi, sebentar 1.000 berapa ya, 1.540 atau berapa gitu saya lupa, pokoknya saya buang di atas kok, 1.660 sampai 1.700-an. Saya nggak ngambil lagi karena saya nambah di ADMR, itu aja. Jadi gitu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan walaupun marketnya tidak jelas ya, karena menunggu besok data, inflasi Inggris dan juga tanggal 17 BI rate. Namun demikian dari komoditas ya, komoditas logam dan juga dari hasil B20, G20 terkait, sektor energi terbarukan seperti itu. Ternyata saham-saham lain masih ada yang bergerak. Demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.